Memang waktu itu kendaraan yang saya punya cuma motor sih, dan itu juga motor bekas. Makanya saya waktu itu toko itu ya di bagian belakangnya itu saya taruh kardus lah ya di situ untuk tidur di situ. Sepi pengunjung juga. Ya, jadi ya itulah yang menyebabkan saya juga kurang bisa bertahan di situ dan akhirnya gagal juga saya tutup toko itu. Halo sahabat sekelas, kita jumpa lagi di program Inspirasi Sekelas. Kisahmu, inspirasiku. Baik, sahabat sekelas, kali ini kita jumpa lagi di satu episode yang sangat spesial. Ini selipan episode berarti ya, biasanya kan 1 minggu 1 kali. Ini saya selipin satu bonus episode ya. Inspirasi sekelas kali ini ya, kita mengundang salah satu narasumber yang cukup kompatibel juga dan juga banyak cerita, banyak kisah-kisah menarik di dalamnya ya. Tapi kali ini kita akan ceritanya itu dengan sudut pandang yang berbeda. Kalau kemarin kan kita ceritanya itu adalah kisah sukses. Nah, kali ini kita mau cerita adalah kisah gagal. Ya, kisah gagal seseorang dalam menempuh karir sampai hari ini bisa tetap sukses juga. Tapi pasti di balik kesuksesan-kesuksesan yang ada, juga ada kesalahan-kesalahan dan kegagalan-kegagalan yang pernah dilakukan dan terjadi. Ya, baik, saya langsung sapa narasumber kita yang tidak asing lagi, ya, yaitu Bapak Joko. Selamat pagi, Pak Joko. Selamat pagi Pak Denny, selamat pagi semua sahabat sekelas. Apa kabar? Baik Pak. Baik, Pak Joko. Tadi saya sudah buka, kita langsung masuk aja topiknya. Kalau tadi kan kita cerita tuh, biasanya kan saya cerita tuh ada kisah-kisah sukses orang. Kali ini saya mau ngikut satu sudut pandang yang berbeda, yaitu kesalahan atau kisah gagal seseorang. Ya, tujuan ini saya bukan membuka aib, tapi saya ingin mengajak bahwa sahabat sekelas satu open minded, bahwa bila mana hari ini sahabat sekelas ada yang melakukan kesalahan atau misalnya gagal, itu bukan adalah hari terakhir kita atau hari kiamat kita. Kenapa? Kegagalan itu adalah kunci kesuksesan. Nah, jadi saya mau tanya-tanya nih sama Pak Joko sendiri, bahwa selama perjalanan dari perjalanan karir ya, mau dulu sebelum di JNT sampai hari ini JNT, itu pasti karena manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti ada kesalahan dan kegagalan yang terjadi. Boleh cerita sedikit gak sih kegagalan atau kesalahan yang paling berkesan dalam perjalanan karir Pak Joko sendiri itu seperti apa? Dari perjalanan karir saya sih dimulai ya sejak umur 18 tahun. Yaitu saat saya sudah mulai bekerja secara resmi di sebuah perusahaan, yaitu di sekolah. Waktu itu saya sebagai guru juga ya. Kemudian ada lagi bekerja di perusahaan tambang juga ya. Nah, di situ saya mengalami kegagalan, yaitu di mana saya berada di posisi yang tidak tepat di perusahaan, menurut saya juga tidak tepat dan tidak cocok dengan saya. Jadi saya juga tidak bisa berkembang dengan baik seperti itu. Jadi menurut Pak Joko tuh kegagalan itu salah memilih perusahaan? Ya, iya termasuk, tetapi di dalamnya juga adalah dari saya sendiri pada waktu itu memang belum matang ya. Jadi banyak hal yang belum diketahui juga ya, makanya kita juga salah memilih tempat dan juga kita berada di posisi yang mungkin salah juga. Kamu belum matang artinya apa? Suka ngeluh kerjanya, suka komplain bos? Waktu itu dari sisi kita sendiri pengalaman kerja tidak ada ya, dari saya nggak ada pengalaman kerja, jadi kerjaan yang diberikan ke kita ini ya mungkin terlihat mungkin mudah bagi bos kita, tetapi sangat susah bagi kita kelihatannya. Dan kita ini nggak ada channel sama sekali dan juga nggak ada pengalaman sama sekali. Akhirnya kita akan merasa pekerjaan ini berat sekali dan akhirnya mungkin akan hasil kerjanya kurang bagus dan kita jadinya loh kok saya seperti ini, saya nggak mendapatkan rasa percaya diri lagi seperti itu dan akhirnya kita menjadi down sendiri. Dan gitu. ujungnya kamu jadi guru lo kerja di tabang gagal. Nah itu betul. Gagal, resign berarti kamu nggak tahan sendiri. Betul, saya resign dan memang kayaknya ini lingkungan tempat dan
teman-teman di sini juga menurut saya belum pada waktunya saya berada di situ, saya merasa gitu. Karena kita tidak nyaman lagi. Gitu. Tadi kamu cerita kamu jadi guru, jadi kerja di tambang, tapi saya dengar-dengar kamu juga pernah buka usaha ya? Ya. Jadi bisnismen ya? Benar Pak Denny. Jadi prinsip hidup saya sih memang suka mencoba hal baru ya, dan sukses itu adalah tentang proses juga. Jadi proses itu dicapai dari pertama kita memilih dulu. Nah, memilih pertama kali adalah memilih bekerja kepada orang lain. Nah, pilihan kedua adalah memilih untuk bekerja untuk diri Jadi sendiri. Jadi kamu berarti gitu. Intinya tuh kamu sudah gagal kerja sama orang, mau coba untuk usaha, mana tahu berhasil gitu ya. Jadi dan hasilnya? Dan hasilnya kebetulan juga sama, gagal ya. Dan dengar itu waktu kamu ngerintis usaha itu juga sangat kerja keras, sangat ekstrem sekali bahkan. Dan sangat pelit sekali sama diri sendiri. Tapi ujungnya juga ya kamu ceritakan sendirilah. Saya sendiri ya orangnya tipikal kejam terhadap diri sendiri. Jadi menurut saya tidak layak bagi saya sebagai anak muda itu hidup enak dulu, foya-foya dulu, tapi saya harus bekerja keras dulu. Dan akhirnya ya saya keras terhadap diri saya sendiri ya, dari disiplin untuk bangun lebih pagi ya, juga berada di tempat tidur yang tidak layak pula ya waktu itu, dan tempat tinggal menurut saya itu sangat tidak layak karena saya tinggalnya di Tokoh juga waktu itu. Nah itu saya jadikan ya cambukan bagi diri saya sendiri, kalau kali sudah seperti ini tidak berhasil lagi mau gimana gitu loh. Dan waktu itu adalah waktu dimana saya menemukan diri saya juga sendiri kayak gitu. Jadi memang itu adalah proses diri saya saat memulai karir sendiri dan akhirnya gagal, dan saya mendapatkan satu hal baru dalam diri saya bahwa oh ternyata buka usaha sendiri itu tidak semudah itu ya. Ada dukanya lebih banyak, dan kita butuh apa saja untuk dulu bisa kamu sukses. usahanya gitu. tuh di itu ya, di apa namanya? Di Toko Kelontong waktu di Toko Kelontong Jakarta ya. Betul. Dan Saya sewa ruko sendiri. Dan kabar juga dulu tuh kamu beli barang tuh angkut kayak kurir juga pakai motor gitu ya? Iya betul. Memang waktu itu kendaraan yang saya punya cuma motor sih, dan itu juga motor bekas. Waktu itu saya beli 9 juta aja ya motor bekasnya. Kemudian ya ambil barang sendiri ya, beli barang, nego harga. Kemudian barang-barangnya ini ya karena jumlahnya juga belum memenuhi satu mobil tapi bisa memenuhi satu motor, ya saya ikat sendiri itu. Demi hematnya ya. Demi hematnya. Jadi waktu itu jadi belajarnya gimana cara ngikat yang cepat ya, gimana cara ngikat barang-barang ke motor. Dan waktu itu memang barangnya lebih tinggi dari badan saya. Memang badan saya juga nggak besar ya kan. Saya nggak nyinggung fisik ya, kamu ngomong sendiri ya. Ya memang itu ya tinggi sekali barangnya, dan bisa saya bawa pulang juga waktu itu. Nah itu memang menurut saya masa-masa di mana saya kejam terhadap diri saya sendiri kayak gitu. Kejam terhadap sendiri itu tadi kata kamu sampai kejam untuk tinggal juga, maksudnya ceritanya gimana sih? Ya karena untuk menghemat biaya operasional ya, jadi uang juga tidak terlalu banyak juga. Jadi lebih baik saya alokasikan untuk membeli barang-barang ya, kemudian ditata baik-baik dan dijual, daripada saya harus sewa tempat sendiri untuk tinggal lagi gitu loh. Meskipun sewa tempat lagi ya pasti lebih nyaman lah tidurnya kayak gitu. Makanya saya waktu itu toko itu ya di bagian belakangnya itu saya taruh kardus lah ya di situ untuk tidur di situ. Oh jadi kamu tidur di toko beralasan kardus Iya. bekas barang kan? Betul. Jadi sudah hemat juga kan? Hemat banget, dan di situ kebetulan nggak ada toiletnya juga. Jadi gimana? Ya ke toilet umum sih. Oh WC umum. WC umum, mandi? Mandi juga di sana, di toilet umum juga. Jauh nggak dari toko? Jalan kaki lah, paling dekat kok, 2-3 menit sampai kayak 2-3 menit. Tengah malam juga ke sana gitu? Iya, tengah malam pasti ke sana juga. Bayar nggak toilet umumnya? Bayar, sekali pergi pipis 1.000. Oh berarti kamu hemat juga dong pipisnya? Ya, ya waktu itu nggak hemat-hemat juga sih, memang harus pipis juga sih. Oh bukan tahanin dulu gitu, enggak ya? Oh seperti itu. masih itu ya? Masih harus normal. Sehari mandi berapa kali? Sehari pagi sekali, malam 1 kali. Oh masih ya? Masih. Ya, cuman toilet umum aja ya? Iya, toilet umum. Jadi nggak ada privasi agak susah sih ya kalau seperti itu. Ya, kenyamanannya pasti beda lah ya. Dengan kita pasti. punya rumah sendiri, WC sendiri kayak gitu pasti beda. Saya belum pernah ngerasain sih tidur di kardus. Berapa lama tuh di bahasan kardus? Saya buka toko 1 tahun, jadi selama 1 tahun itu ya seperti itu. Kayak gitu. Di Jakarta kamu kan perantau ya? Ya, saya di Jakarta perantau. gak ada keluarga kah? Ada keluarga ya. Tapi kenapa kamu nggak nebeng aja sama keluargamu? Ngapain kayak gitu siksa diri sendiri?
Nah itu kenapa saya bilang saya kejam sama diri sendiri juga kan. Ya, memang sebelum saya memutuskan untuk buka toko sendiri, ya memang saya tinggal juga dengan keluarga saya juga, kakak saya selama 8 bulan ya, untuk belajar dulu di situ sebenarnya. Tapi ya lama-kelamaan kita tidak bisa terus menggantungkan hidup kita ke orang lain dan tidak menjadikan diri sendiri sebagai beban juga kan, kayak gitu. Dan orang kita pria ya harus mandiri ya, dan tujuan kita ke Jakarta adalah untuk mengadu nasib juga ya. Dan saya adalah anak perantauan ya, kalau tidak sukses mau apa lagi, apakah balik kan nggak mungkin. Jadi kita harus menunjukkan diri saya sendiri kepada orang lain, terutama orang yang paling dekat ke saya waktu itu, yaitu kakak saya di situ. Ya saya harus keluar, saya harus mandiri, dan saya harus bisa berdiri sendiri. Itu yang mungkin menjadi kebanggaan nantinya, seperti itu. Waktu itu pikiran saya seperti itu sih. Dan tadi kamu cerita kamu sudah nyiksa diri sendiri, kamu tidur di tokomu dan kamu lain sebagainya selama 1 tahun, buka toko kelontong, dan toko kelontongnya bukanya sukses nggak? Kebetulan tidak sukses. Jadi sepi pengunjung juga ya, dan karena ruko yang mampu saya sewa itu juga yang lebih murah ya, lebih murah, posisi juga kurang strategis kayak gitu loh. Dan juga jumlah yang saya beli juga sedikit, jadi harga saya lebih mahal dari orang lain juga ya. Jadi ya itulah yang menyebabkan saya juga kurang bisa bertahan di situ, dan akhirnya gagal juga, saya tutup toko itu. Bangkrut juga. Bangkrut ya. Habis dong hartamu. Itu belum bisa disebut harta sih, memang itu hanya bantuan saja dari orang tua sedikit gitu loh. Dan waktu itu memang saya nggak bisa kembalikan uang itu ke orang tua juga kayak gitu. Merasa gagal? Iya, merasa gagal. Tapi ya boleh dibilang saya dapat banyak hal sih di situ ya, karena tiap malam itu punya waktu untuk merenungi diri sendiri juga. Saya orangnya tiap hari tiap malam buka laptop, tulis-tulis kan, suka nulis juga kondisi diri sendiri saat ini seperti apa, akhirnya bikin konklusi sendiri kayak gitu. Jadi akhirnya membuat kita, ini saya gagal karena apa ya, kenapa saya bisa gagal, dan akhirnya ya mau gak mau harus menerima kegagalan ini juga dan harus move on kayak gitu. 1 tahun kamu jadi guru lagi? Iya, kembali jadi guru lagi dan cukup lama. Dan kehidupan sudah semakin baik dong jadi guru? Semakin baik kayak gitu. Sudah baik, kenapa mau lari ke JNT? Baik pada saat ini, tapi saya berpikir ya, orangnya harus pikir jauh sedikit. Jadi baik di 5 tahun ke depan itu belum tentu sebaik ini kayak gitu. 10 tahun lagi bagaimana? Dan waktu itu memang saya saya menyadari sih, saya ngajar di sekolah waktunya hampir 8 jam, kemudian ngajar lagi di luar waktunya mungkin sekitar 6 jaman, 5 hingga 6 jaman di luar lagi. Dan itu saya tempuh perjalanan di Jakarta yang begitu macetnya ya, dengan motor, dan saya ngerasa saya tanya kepada diri saya sendiri, apakah umur 40 tahun ini saya masih mampu seperti itu, mampu motoran di mana-mana dengan debu di mana-mana dan jalan kerja 14 jam. Padahal kamu sudah ada KTP Jakarta loh bro. Iya sudah ada. Berarti kan rencana kamu menetap mau jadi Jakarta. Iya, tapi ya pilihan ya, hidup adalah pilihan. Saya memilih untuk menetap di Jakarta, tetapi kemudian saya berpikir lagi, bagaimana kondisi saya 5 tahun kemudian, bagaimana kondisi saya 10 tahun kemudian saat umur saya sudah 40, kayak gitu. Akhirnya saya menerima satu tantangan baru, yaitu masuk ke JNT, di mana ini adalah bisnis yang mungkin belum pernah saya pelajarin, kayak gitu. Pertanyaan kamu tuh kan terjawab kan, bagaimana 5 tahun kemudian, waktu 5 tahun lalu kamu memutuskan untuk pindah ke JNT, kalau misalnya 5 tahun yang lalu kamu gak mutusin, 5 tahun kemudian kamu sudah tahu dan nasib kamu sebagai guru sekarang dong. Sudah, dan ternyata pilihan saya memang tepat begitu. Tapi waktu kamu masuk ke JNT itu kan juga pasti banyak netizen yang nyinyir, bahkan dengan kabar tuh netizen kamu tuh yang nyinyir tuh orang paling dekat sama kamu, kok kamu masih mau bertahan di sini, mau masuk sini, karena pendapatan kamu kan sudah jomplang sekali tuh awal masuk ke JNT, dengan dulu kamu masih jadi guru sekolah internasional dengan gaya internasional itu, dengan betul. Wah itu pokoknya. Iya. Ya pastilah setiap pilihan kita pasti ada yang nyinyirin, ada yang sampaikan ke kita, kamu nggak salah kah, kayak gitu loh. Tapi membuat kita semakin ragu, membuat kita semakin tidak yakin langkah kita ke depan seperti apa. Tapi selama kita memilih sesuatu itu harus kita imanin sepenuh hati sih menurut saya. Dan waktu itu saya sudah mengimani diri saya sendiri berada di posisi ini, berada di tempat ini, di kota Surabaya, di JNT, itu saya nggak ada arah balik lagi.
yaitu hanya bisa maju saja dan harus terus menjadi yang terbaik kayak gitu. Nah, mau gak mau ya dengan mindset seperti itu saya akan buktikan ke orang-orang yang mungkin merasa meragukan hal itu bahwa oh ini kalian salah ternyata kayak gitu. Dan kebanyakan itu kalau memang semua orang meyakinin oh ini bisa benar dan sebagainya, ya kebanyakan malah mungkin kita tidak melakukan hal itu lebih baik kayak gitu. Karena kita bahkan harus ya mendengarkan kata hati kita sendiri kayak gitu. Oke, baik Pak Joko. Ini pertanyaan berikutnya adalah, kamu tadi itu ceritanya jadi guru, lalu kerja di tambang, buka usaha sendiri, jadi guru sampai hari ini. Apakah kamu menyesal dengan apa yang kamu lakukan sebelumnya? Tidak sama sekali sih. Bahkan saya merasa bersyukur sekali karena ada pengalaman seperti itu. Kayak gitu. Jadi kalau kamu dikasih kesempatan untuk putar ulang, putar balik, apakah kamu akan tetap memilih jalan ini atau mau merubah pilihan ini? Untuk kembali lagi dan merubah itu tidak akan saya lakukan sih. Karena saya yakin apa yang terjadi dalam hidup kita itu adalah kehendak dari yang di atas, dari Tuhan sendiri. Jadi itu harus saya syukurin dengan baik. Gitu. Jadi kegagalan yang kita lakukan itu adalah pengalaman yang baru bisa membuat kita seperti hari ini. Betul. Itu ada pelajaran hidup kita juga. Betul. Jadi kita gagal itu jangan berkecil hati ya, karena apa, itu adalah modal kita untuk nanti kedepannya sukses. Waktu kita sudah di atas, kita jadi gak lupa daratan. Betul Pak Denny. Karena kalau misalnya kegagalan sesungguhnya ya menurut saya itu sudah gagal tapi tidak melakukan konklusi kenapa kita gagal dan tidak mampu move on, tidak mampu berdiri kembali, itu baru benar-benar gagal kayak gitu. Jadi yang saya takutkan itu adalah apa Joko? Jadi kadang tuh kita sudah di atas dan kita tidak pernah gagal di atas, jatuh ke bawah sakit rasanya. Tapi ya yang saya yakinin ya, nggak ada orang yang berada di atas itu nggak pernah gagal, dan nggak ada orang yang hidup orang sukses itu yang nggak pernah gagal sebelumnya, memang kayak gitu loh. Jadi untuk kondisi seperti itu sebenarnya nggak ada ya, tapi kalau seandainya ada dan dia memang saat ini berada di atas kemudian dia gagal, ya itu seharusnya dari apa yang sudah pernah dia alamin sebelumnya, ya dia pasti bisa mengkonklusi sendiri apa yang terjadi. Jadi intinya tuh nggak ada yang tuh dia satu pencapaian tuh kelihatannya kehidupannya mulus aja, nggak pernah ada masalah. Itu impossible, nggak ada orang seperti itu kayak gitu. Jadi intinya adalah untuk kita yang hari ini gagal, hari ini buat kesalahan, jangan pernah minder intinya. Betul ya. Karena pasti minder. Ada satu hari kamu akan mendapatkan yang menurut kamu sukses kayak gitu. Oke. Terima kasih Pak Joko untuk sharingnya pagi hari ini, sangat bermanfaat sekali juga bahwa ternyata pencapaian kita hari ini juga ada kesalahan-kesalahan dan kegagalan yang pernah kita lakukan. Bahkan itu kita ngomong sudah kerja keras, banting tulang ya, sampai hemat ya, nginepnya di toko, pakai WC umum selama 1 tahun, itu ujungnya tetap gagal gitu kan. Itu sih bahwasanya kadang kalau misalnya kita salah langkah, kita salah pilih, ya walaupun kita kerja keras, kita pontang panting, ya mau nggak tidur 1 kali 24 jam dan terus-terusan tapi salah, nggak benar, ya hasilnya itu ya juga nggak benar, ya. Jadi jangan sampai kita salah langkah juga, intinya kayak gitu. Benar. Itu adalah salah satu kesalahan, kegagalan juga saya yang bisa ngomong, kita salah pilih, salah langkah. Jadi pilihan itu sangat menentukan kita juga baik atau benar. Dan menurut Pak Joko sendiri bahwa sekarang Pak Joko memilih di JNT sebagai salah satu titik bertumpu kamu pada hari ini, kehidupan kamu itu benar atau salah? Sampai saat ini saya bisa bilang benar, seperti itu. Pencapaian apa sih yang sekarang kamu capai di JNT ini yang dulunya tuh Pencapaian saya ya, pertama saya lebih confidence ya. Itu pencapaian yang menurut saya sangat baik menurut saya. Karena dulu saya orangnya minder sekali dan merasa saya tidak lebih baik dari orang lain.
Tapi saat dimana kita sudah bisa menyelesaikan banyak tugas yang diberikan oleh perusahaan dari Pak Denny, ya, dan itu bisa kita selesaikan dengan baik, ya rasa percaya diri itu meningkat. Dan kemudian baru ya efeknya adalah mungkin dari karir semakin tinggi. Tapi itu adalah efek setelah kita menyelesaikan masalah kita, memberikan solusi kepada perusahaan, dan kita mendapatkan rasa percaya diri kita itu yang menurut saya itu adalah pencapaian terbaik dari diri saya sendiri. Ya, selebihnya adalah efek setelahnya kayak gitu. Baik, saya juga ngerasa pilihan saya hari ini di JNT itu sangat tepat sekali. Apa ya, kondisi pandemi seperti ini di mana yang lainnya tuh lagi perampingan, kita penggemukan. Betul Pak Denny. Jadi memang bisnis kita yang seperti ini yang lagi bagus saat pandemi seperti ini. Baik, terima kasih Pak Joko. Ya. Untuk sharingnya pagi hari ini, semoga sahabat sekelas kita juga bisa terinspirasi dari kisah-kisah Pak Joko pada pagi ini. Ini adalah bonus inspirasi sekelas untuk minggu ini. Terima kasih Pak Joko ya sebagai narasumber kita juga. Ini adalah salah satu kenang-kenangan juga untuk Pak Joko. Terima kasih ya. Pak Denny. Ya. Reminder juga untuk kita pernah menjadi narasumber di sahabat sekelas untuk memotivasi sahabat sekelas yang lainnya ya, dan juga nanti suatu saat Pak Joko nanti ada hal-hal yang bikin Pak Joko down juga, itu juga bisa salah satu reminder kita bahwa kita telah menginspirasi orang semuanya. Terima kasih juga sahabat sekelas. Sampai jumpa di program Inspirasi Sekelas selanjutnya lagi. Inspirasi kisahmu, inspirasiku. Sampai jumpa, salam naik kelas. Jangan lupa di subscribe, klik tombol lonceng, klik sharing agar teman-temanmu juga bisa mendapatkan motivasi yang sama untuk kamu juga. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Denny. Terima kasih sahabat sekelas.